Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Ekonometrik. Tapi kali ini kita akan membahas tentang regresi data panel. Sebelum kita pahami regresi data panel, kita harus bisa membedakan jenis-jenis data terlebih dahulu secara lebih komprehensif ya. Juga memahami bagaimana penggunaan data panel pada regresi. Nanti ada semacam konsep dan pendekatan dari regresi data panel. Saya juga akan memberikan beberapa contoh bentuk data panel itu seperti apa, kemudian bandingkan dengan data time series dan data cross section. Nah, jenis-jenis data itu pada dasarnya sudah kita pelajari, ada data cross section dan data time series. Data cross section itu terdiri dari beberapa objek. Ya, objek yang masuk itu adalah wilayah, individu, dan lain sebagainya. Tapi pada satu waktu. Sedangkan data time series itu bervariasi antar waktu hanya pada satu objek. Jadi berbeda ya. Nah, data panel adalah kombinasi keduanya. Jadi kalau tadi notasinya itu pada cross section adalah N dan data time series itu bentuk populasinya ya. Maka dalam data panel kita gunakan notasi keduanya ini. Nah, jumlah observasi itu kita bisa kalikan N dikali dengan T ya. Uh, dalam data panel itu ada namanya balance panel dan imbalance panel. Balance panel ini jika antar objek itu ada yang berbeda waktunya. Sedangkan balance panel itu setiap objek itu unsur time series-nya itu sama ya. Nah, ini penulisan modelnya. Ini uh, dinotasikan dengan I ya. Jadi ini regresi berganda ya. Nah, sedangkan time series itu T, data panel ditulis dengan IT, dikombinasikan keduanya. Jadi jika di dalam jurnal dilihat ditulis seperti ini, maka dia menggunakan data panel. Sedangkan seperti ini tentu data time series. Jadi Anda sudah bisa membedakan mana model uh, yang ditulis dalam regresi ini ya. Jadi regresi data panel bentuknya seperti ini. Umum ya. Nah, ini bentuk datanya. Ini ada 33 objek, dalam hal ini wilayah, dengan satu waktu. Ini satu objek kota Banda Aceh saja, dan dari 2014 sampai 2016, beberapa waktu. Sedangkan kita gabungkan keduanya ini, maka ini disebut data panel. Ada 3 tahun dan ada beberapa wilayah kota ya, di 10 kota. Jadi kalau jumlahnya N kali ada yang masuk itu adalah kita kalikan N itu adalah ini. Jadi jumlahnya 30. Jadi lebih luas observasinya ya. Dibandingkan kita hanya menggunakan data panel yang hanya 3 tahun atau data cross section yang hanya 10 objek. Jadi itu kelebihan dari salah satu kelebihan dari data panel. Nah, ini contoh yang lebih kompleks. 4 tahun ada 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Kita bisa kalikan 23 dikali dengan 4 tahun ini ya. Nah, ini jenis makanannya berbeda. Demikian juga seperti ini variabel Y-nya, variabel triggernya, nah ini 4 tahun. Jadi, kalau kita komunikasikan ada 92 observasi nantinya dari masing-masing kabupaten kota. Nah, ada 3 model dalam data panel, yaitu model Human Effect. Ya, ini seperti model seperti regresi biasa ya, menggunakan atau disebut juga panel square. Disingkat itu CEM ya. Kemudian ada model Fixed Effect Model, disingkat PEM, dan Random Effect Model. Bagaimana perbedaannya? Coba kita lihat dari notasinya ya. Nah, dari bentuk model ini bisa kita pahami common effect ini kan seperti regresi pada umumnya, regresi berganda ya. Sedangkan pada fixed effect model ini ada variasi antar waktu berupa delta ini antar waktu dan variasi dari antar objek berupa uh, perbedaan dari fixed effect model dan CEM ya. Kemudian random effect model ini perbedaannya ada di komponen stochastic term. Lihat ini ada UIT ya.
Eh, ini dia, Anda bisa lihat metode estimasinya itu adalah pada OLS ya, kita menggunakan OLS ya, untuk dan PEM. Sedangkan REM itu menggunakan GLS, Generalized Least Square. Jadi kalau kita memilih salah satu dari kedua model ini, maka uh, perlu dilakukan uji asumsi klasik. Jika uh, rem yang kita terpilih, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik ya. Anda bisa lihat perbedaannya. Nah, mekanismenya itu seperti ini. Untuk memilih itu perlu serangkaian uji yang namanya uji tes antara memilih kita PEM atau C. Nah, ini hipotesisnya akan kita gunakan jika probabilitas F itu lebih besar dari 5% atau 0,05. Ini menggunakan shock test. Sebaliknya, kita akan gunakan PEM jika lebih kecil dari alpha 5% atau 0,05. Kemudian kita uji dengan Houseman test. Untuk menguji, kita pilih REM atau PEM. Nah, itu probabilitas seperti ini. Terima H0 dengan probabilitas 0,05 itu kita pilih rem. Sebaliknya kita terima H1 jika lebih kecil dari 0,05. Kemudian uji yang terakhir antara rem atau sim yang kita gunakan. Jadi satu saja nanti kita ambil ya. Itu kita gunakan uji LM atau Lagrange multiplier test. Itu H0 kita terima rem bila probabilitas dari Bergpagan itu lebih besar dari 0,05, kita terima rem jika uh, probabilitas dari Bruce Bagan itu probabilitasnya adalah lebih kecil dari 0,05. Jadi dari ketiga hasil uji ini, mana yang paling banyak yang diterima, maka model itulah yang kita gunakan untuk interpretasi dan analisis. Jadi hanya satu yang model yang kita gunakan di dalam analisis selanjutnya. Nah, tahapan-tahapannya seperti ini. Ini ada model, tiga-tiganya kita estimasi. Setelah kita estimasi, kita uji dia. Kita uji itu seperti ini, memilih rem dengan PEM, Houseman PEM dengan rem, dan uji LM rem. Nanti keluar satu saja. Nah, setelah satu itu, bila PEM atau PEM yang digunakan, maka kita uji asumsi klasik. Jika yang terpilih itu rem, maka tidak perlu kita lakukan uji asumsi klasik. Jika terpenuhi katakanlah PEM atau PEM terpilih asumsi klasik, maka kita lakukan langkah selanjutnya yaitu menguji hipotesis dari teori yang sedang kita teliti ya, dari satu fenomena teori yang sedang kita teliti. Nah, itu dengan uji T dan uji F ini seperti biasa yang sudah kita pelajari di regresi sederhana dan regresi berganda. Kemudian kita uji juga ketepatan dan kesesuaian model itu R kuadrat dan uji korelasi. Dan langkah terakhir kita lakukan interpretasi dan analisis dari hasil estimasi yang sudah kita peroleh tersebut. Baik, mungkin perlu kita lakukan suatu contoh ya. Ini ada teori saya dapatkan dari sebuah penelitian terbaru ya 2018 dan 2017 bahwa disebutkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nah, coba kita modelkan dan kita melakukan penelitian yang berbeda. Artinya ada variabel lain yang tidak diteliti di kedua ini adalah bagaimana dampak dana desa ini. Dan kita ingin menguji apakah dia positif atau negatif. Karena kalau negatif meningkat PDRB maka turun kemiskinan. Mestinya demikian ya. Kemudian apakah dana desa yang sudah masuk itu dicurahkan di desa itu berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Nah, ini kita elaborasi properti itu apa. Nah, ini penelitiannya di Provinsi Aceh, tingkat kemiskinan itu persentase di kabupaten kota disuruh dengan sebagai objeknya dan tahunnya itu di beberapa tahun observasi ya. Ini menuliskan apa represi ya menggunakan APA atau American Psychological Association.
Nah, ini nama jurnal, ini judul jurnal, ini isunya. Nah, ini juga isunya, volumenya yang pertama, kemudian isu. Nah, seperti ini yang dituliskan dalam sebuah referensi. Nah, ini data yang kita gunakan dari 2012 sampai 2021. Ini kabupaten pertama, ini kabupaten kedua, dan seterusnya sampai uh, 23 kabupaten di 10 observasi ya, kalau tidak salah ini. Jadi kalau 23 dikali 10 berarti 230 kita peroleh datanya. Nah, coba kita alihkan, kita coba simulasi di dalam Evius ya. Nah, saya buka data yang sudah saya. Nah, ini Anda lihat sheet, terlihat description, next, oke, next, oke, ini terlihat ya kan, data panel ya, oke, finish, no. Nah, seperti ini sudah terlihat. Nah, ini variabel kita tadi, ini PDRB, dan ini dummy variabel ya. Kita gunakan dummy variabel sebelum dana desa dan setelah adanya dana desa. Ini variabel serikatnya, ini variabel independennya, ini independen. Klik kanan, equation. Ya, seperti ini konstantanya di akhir, boleh kita pindahkan kembali. Nah, kita pilih panel option. Nah, untuk CM atau common effect model itu kita pilih, kita biarkan saja non ini ya. Langsung kita oke. Nah, ini hasilnya. Kita freeze ya, kita simpan, kita beri nama model CM ya. Nah, kita tutup saja. Yes, kemudian kita estimasi, ini masih terblok, pastikan. Nah, kita estimasi yang kedua model FEM, fixed effect model. Nah, ini pilih fix, oke. Oke, kita freeze dia, kita beri nama model FEM. Oke, sudah tersimpan, Anda lihat ini CM, ini FEM. Kita bisa buka lagi nanti ya, sehingga tidak perlu mengestimasi berulang-ulang. Kita tutup saja, kita estimasi. Kemudian model yang ketiga yaitu model kita klik di sini model RAM ya. Oke. Nah, ini dia, kita pilih panel option, kita pilih random. Nah, ini maksudnya random effect model. Oke, ini hasilnya. Semakin lama semakin baik probabilitasnya ya. Oke, kita freeze. Kemudian kita name, kita beri nama random effect model atau RAM. Kita tutup. Nah, kita lakukan pengujian sekarang. Pengujian ya. Show test, kita estimasi lagi model fix ya. Fix effect model. Oke, antara dengan fix effect. Kita mau pilih yang mana ya? Ini sudah kita estimasi ulang fix effect modelnya. Kemudian kita lihat, kita pilih klik view, kita fix random effect testing, kita pilih likelihood ratio. Ini show test. Nah, ini dia hasilnya. Kita freeze, kita simpan, kita beri nama show test. Show ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita close. Nah, untuk uji Hausman, kita estimasi random effect. Oke, kita estimasi random. Nah, kita pilih view. Kita pilih fix random testingnya, Hausman test. Oke, ini hasilnya. Kita freeze. Kita beri nama Hausman. Oke, kita tutup. Nah, untuk yang terakhir uji LM ya. Uji LM kita estimasi model CM-nya ya, model CM. Oke, ini kita kosongkan saja. Oke. Nah, kebetulan di EPU saya tidak ada ya. Di sini kita bisa ada uji LM itu di sini. Nah, ini namanya uji LM fix tadi yang di tengah ini kan.
namun di sini tidak belum terinstall ya. Nah, Anda bisa gunakan di add install, kita install lagi supaya jalan ya. Nah, oke, oke. Nah, kalau seperti ini kita pilih standar Lagrange multiplier test. Oke. Nah, ini hasilnya kita freeze, kemudian kita beri nama test. Oke, oke sudah. Nah, ini kita bisa buka lagi dia. Nah, ini job test dana desa hasil tadi Nah, ini di hasilnya kita kopikan, kita pindahkan. Nah, cara mengcopy ini saya sudah buatkan dalam video ya. Oke, saya sudah siapkan slide-nya. Coba kita analisis satu persatu ya. Oke, ini dia hasil estimasi. Nah, Anda perhatikan. Nah, ini dia model CEM, ini model PEM. Nah, semakin baik. Nah, ini model RAM. Nah, kita uji code test. Kita uji code test, kita mau memilih antara CEM atau PEM. Nah, ini kita perhatikan di cross section F-nya ini probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, berarti kita terima H1 ya. Kita terima H1, artinya kita pilih fix effect. Untuk uji Chow, kita pilih fix effect. Untuk uji Hausman, nah, kita perhatikan di square-nya ini, probabilitasnya ini kita bandingkan dengan alpha. Nah, ternyata lebih besar. Maka kalau lebih besar berarti kita pilih H0. Kita terima H0 dengan arti kita pilih random effect. Tadi fix ya, uji fix. Fix effect model atau FEM. Uji Hausman kita memilih RAM. Nah, satu lagi kita perlu uji karena ini masih antara fix atau random ya. Nah, kita uji M. Nah, kita lihat di Brooks-Pagan statistic test. Lihat di nilai probabilitasnya, kita bandingkan dengan alpha. Nah, ternyata ini lebih kecil dari 0,05. Artinya kita terima jika lebih kecil kita terima H1 ya, artinya kita terima random effect. Berarti random, dan fix. Artinya kita akan menggunakan random effect dalam analisis selanjutnya. Nah, ini dia ya. Ini terima FEM, sedangkan uji Hausman terima RAM, sedangkan uji LM terima RAM. Artinya keputusan kita memilih model RAM ya. Nah, untuk jika model RAM kita tidak perlu lakukan uji asumsi klasik. Namun jika terpilih itu FEM atau CEM, maka kita lakukan uji asumsi klasik. Uji normalitas multikolinialitas terus cerita ada autokorelasi. Nah, untuk itu Anda bisa pedomani bagaimana teknik menguji. Ini di video saya sebelumnya. Nah, model terpilih adalah RAM ya. Nah, kita coba analisis. Nah, ini adalah sampelnya. Ini periode waktunya ada 10 tahun, 23 kabupaten kota, berarti ada 230 observasi, 23 kali 10 ya. Nah, ini R square-nya, ini probabilitas signifikansinya. Ini dana desa PDRB 0, min 0,014. Dummy variable 0,8. Coba kita buat dalam bentuk persamaan. Nah, seperti ini. Nah, jika PDRB kita analisis ya, kita bisa uji hipotesis dulu ya sebelum kita analisis. Kita uji dan uji F. Nah, untuk uji kita uji satu persatu dana desa, dummy variabel dan PDRB. Uji ini signifikan dan ini tidak signifikan. Artinya hanya PDRB yang diterima H1. Sedangkan dummy untuk uji T tidak. Sedangkan uji F secara keseluruhan maka ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Nah, coba kita analisis jika PDRB meningkat 1%, maka kemiskinan akan turun 0,1427. Nah, ini temuan menarik ya. Artinya PDRB di provinsi Aceh ini signifikan terhadap penurunan kemiskinan. PDRB ini kan jumlah
apa hasil barang dan jasa di suatu wilayah ya. Artinya kegiatan produksi ini cukup signifikan menurunkan produktivitas apa tingkat kemiskinan di daerah. Nah, dana desa jika kita menggunakan UJF ini signifikan, maka dana desa itu meningkat 1%, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,82. Nah, demikian kita analisis, dan hasil analisis ini coba kita lakukan interpretasi dan analisis membandingkan dengan penelitian terdahulu. Nah, penelitian dahulu di wilayah lain itu positif ya. Artinya PDRB meningkat, kemiskinan juga meningkat. Nah, itu kan menarik untuk kita teliti. Dasar itulah kita teliti. Ternyata di Aceh, di Provinsi Aceh itu dengan data 10 tahun tadi, dengan observasi di 23 kabupaten kota, objeknya, itu artinya kita menggunakan 230 observasi, itu ternyata PDRB justru menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Nah, itu kita bisa simpulkan dan bisa berikan rekomendasi. Nah, ini Anda coba kopi, Anda lakukan, ya Anda bisa menyunting, menyalinnya, dan menulisnya di dalam laporan ataupun juga jurnal. Demikian apa presentasi dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dilakukan praktik. Praktik yang berulang-ulang akan meningkatkan keterampilan Anda. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.